Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian kali ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia yang meliputi keanekaragaman flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia, dan faktor yang mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Anak-anak, silakan nanti untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan sampai selesai. Jadi, anak-anak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan juga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Demikian, silakan untuk menyimak pembelajaran berikut ini. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia, flora diartikan sebagai tanaman maupun sekelompok tanaman. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi wilayah. Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai, jadi semakin banyak air yang tersedia, semakin banyak pula tumbuhan yang dapat tumbuh. Karena itu, semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Berikut ini terdapat peta pembagian flora di Indonesia. Bisa diamati. Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Bali. Sedangkan Indonesia bagian timur atau Indo-Australia meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan di Indonesia Timur sebagai berikut. Di Indonesia bagian Barat banyak sekali jenis meranti-merantian. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matua sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, dan terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia Timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matua khususnya di Papua. Banyak terdapat tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Berikut ini merupakan contoh flora Indonesia bagian barat. Di flora Indonesia bagian barat bisa kita temui yaitu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, kemudian ada kantong semar, dan lain-lain. Sedangkan flora Indonesia bagian timur, contohnya ada matoa, kemudian kayu besi, cemara, merbabu pantai, sagu, dan merbabu darat. Berbagai jenis flora dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Contohnya, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga. Pembahasan berikutnya tentang fauna di Indonesia. Fauna diartikan sebagai hewan atau dunia hewan. Pembagian wilayah fauna di Indonesia dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Berikut persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau bisa disebut fauna asiatis. Fauna asiatis meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna Indonesia Tengah atau fauna peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Maluku,
Timur, dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk fauna Indonesia Timur atau bisa disebut fauna australis meliputi Papua, Pulau Halmahera, dan Kepulauan Aru. Berikut ini contoh fauna Indonesia bagian barat. Misalnya ada harimau Sumatera, badak bercula 1, gajah Sumatera, elang Jawa, dan burung beo. Fauna Indonesia bagian tengah, contohnya anoa, babi rusa, burung maleo, tapir, tarsius, dan juga komodo. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur, contoh faunanya adalah burung cendrawasih, burung kasuari, kanguru, burung merak, burung kakak tua, dan kuskus. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor klimatik atau faktor iklim adalah kondisi iklim alam tempat di mana flora dan fauna tumbuh. Faktor iklim meliputi suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, dan angin. Faktor yang kedua adalah faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan, yang meliputi keasaman tanah, tekstur tanah, kandungan air tanah, struktur tanah, dan kandungan udara di dalam tanah.